Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh latar pada tokoh di dalam film The Coco. Dilansir dari Wikipedia, latar adalah waktu dan lokasi dalam elemen sastra yang terdapat dalam sebuah narasi baik non-fiksi maupun fiksi. Latar dapat disebut sebagai dunia cerita atau lingkungan untuk memasukkan konteks di luar lingkungan sekitar cerita. Macam-macam latar terbagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Berikut saya jelaskan mengenai sinopsis dari film Coco. Sinopsis dari film Coco yaitu seorang anak laki-laki bernama Miguel lahir di sebuah keluarga yang membenci musik. Hal ini dikarenakan orang tua pria dari neneknya Miguel atau kita sebut saja buyut Miguel ini adalah seorang musisi yang ahli dalam menciptakan musik dan juga ahli dalam bermain gitar. Akan tetapi, buyutnya tersebut tega meninggalkan neneknya Miguel dikarenakan pekerjaannya sebagai musisi. Alasan tersebutlah yang membuat keluarga besar Miguel membenci musik hingga sekarang. Singkat cerita, latar yang terdapat dalam film Coco ini sangat berpengaruh terhadap tokoh Miguel. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu latar tempat. Saat di rumah, Miguel menjadi anak yang tidak pernah bermain musik. Kegiatannya hanya menjadi tukang sol sepatu di kampungnya. Akan tetapi, ketika Miguel pergi ke kampung sebelah, dia sangat menyukai musik hingga membuat gitar sendiri dari bahan-bahan bekas. Latar tempat tersebut sangat jelas membuktikan bahwa ada perubahan terhadap watak tokoh ketika berada di lingkungannya. Ia enggan bermain musik. Akan tetapi ketika di luar dari lingkungannya, dia sangat gemar memainkan musik. Kemudian di latar tempat selanjutnya ada pada di area kuburan dengan alam kematian, yang dimana pada saat itu Miguel ingin mencuri gitar dari buyutnya. Akan tetapi malah masuk ke dalam dunia alam kematian, sehingga membuat dirinya tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang masih hidup. Ketika di alam kematian, Miguel menemui seseorang yang dimana orang tersebut membantu Miguel untuk kembali ke alamnya semula dengan syarat Miguel tidak boleh memainkan alat musik. Saat kembali ke alam semula, yaitu alam manusia, Miguel nekat mencuri alat musik buyutnya tersebut hingga membuat dia terseret kembali ke alam kematian. Latar tempat tersebut menandakan adanya pengaruh terhadap si tokoh yang dimana saat di alam manusia, si tokoh tetap terlihat seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi dia akan terkena kutukan jika mencuri barang-barang dari kuburan, sehingga ketika dia mencuri, dia kembali ke alam kematian yang tentunya akan membuat dia sengsara karena tidak dapat menjalani kehidupan aslinya sebagai manusia. Itulah penjelasan mengenai latar tempat. Kita lanjut ke jenis latar selanjutnya, yaitu latar waktu. Latar waktu dalam film Coco ini terdapat pada saat Miguel berada di alam kematian, yang dimana Miguel tersebut hanya memiliki waktu sedikit, yaitu sampai matahari terbit. Jika lewat dari itu, Miguel akan abadi di dalam alam kematian dan tidak dapat kembali ke alam manusia, sehingga Miguel terpaksa harus bersaing dengan waktu untuk mendapatkan restu kepada arwah dari para buyutnya agar dapat memberikan dia izin untuk menjadi musisi gitar. Semakin mendekati waktu matahari terbit, tubuh Miguel semakin berbentuk tengkorak. Jika matahari tersebut telah terbit secara sempurna, maka tubuh Miguel sepenuhnya menjadi tengkorak dan Miguel tidak dapat kembali ke alam manusia. Hal inilah yang menjadi pengaruh oleh latar waktu terhadap tokoh Miguel, yang dimana Miguel harus bekerja keras dan mengejar waktu dalam mendapatkan apa yang ia butuhkan dan ia inginkan. Kita lanjut ke jenis latar yang ketiga, yaitu latar sosial. Latar sosial pada film Coco sebelumnya telah dijelaskan pada sinopsis, tapi kita akan bahas latar sosial yang berbeda, yakni pada pekerjaan buyut Miguel, yang dimana buyut itu terbagi menjadi 2, yaitu buyut perempuan dan buyut laki-laki. Nah, buyut perempuannya ini dahulunya ada seorang ibu rumah tangga
Dan buyut laki-lakinya ini adalah seorang pemain gitar biasa yang selalu membuat lagu ciptaannya sendiri. Di suatu ketika, keduanya menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Coco. Nah, Coco ini adalah neneknya Miguel. Singkat cerita, ketika buyut laki-laki Miguel ini telah terkenal dan menjadi musisi handal, beliau memutuskan untuk pergi merantau mengejar karirnya. Tapi itu hanya rencananya saja. Rencananya tersebut ditanggapi serius oleh istrinya, yaitu buyut perempuan Miguel. Dia mengira suaminya tersebut akan pergi merantau dan meninggalkan istri beserta anak perempuannya, yang pada saat itu masih berusia sekitar 2 hingga 3 tahun. Maaf ya teman-teman. Nah, lanjut. Ketika buyut Miguel ini pergi untuk bekerja, dia tak kunjung pulang sehingga istrinya, yaitu buyut perempuan dari Miguel ini, mengira suaminya telah pergi merantau tanpa izin sekalipun kepada istrinya, sehingga istrinya tersebut kesal dan membenci suaminya tersebut. Lambat laun, perekonomian mereka kritis. Buyut perempuan Miguel tersebut membuka sebuah toko sepatu, kemudian dijualkan kepada warga kampungnya. Sejak buyut perempuannya itu membuka toko hingga sekarang, toko sepatu itu dijalankan oleh keturunan-keturunannya hingga orang tua si Miguel. Oleh karena itu, Miguel menjadi sosok anak yang bekerja sebagai sol sepatu. Latar sosial yang berpengaruh terhadap tokoh yaitu pada pekerjaan tadi, yang dimana buyut laki-laki Miguel inilah yang merupakan tokoh yang membawa pengaruh pada latar sosial cerita tersebut. Demikianlah pemaparan materi mengenai pengaruh latar pada tokoh dalam cerita The Coco. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.